Saatnya kita mau mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sekali lagi, khotbah pada hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17 yang bunyinya adalah demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara, tema yang saya berikan pada hari ini adalah keputusan yang benar. Kita akan sama-sama belajar bagaimana supaya kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang benar dalam perjalanan kehidupan kita. Khususnya di tahun 2025, saudara. Sehingga perjalanan kehidupan kita menjadi sebuah perjalanan kehidupan yang berhasil dan beruntung. Bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang benar dengan iman dan kepercayaan penuh kepada Tuhan, sehingga kita bisa berjalan di dalam jalan-jalan kemenangan. Karena hanya dengan berjalan dengan iman, kita bisa mengalahkan dunia ini. Saudara-saudara, saudara sadar atau tidak, hidup ini adalah rangkaian keputusan. Setiap saat, setiap waktu, kita akan diperhadapkan dengan keputusan-keputusan yang harus kita buat di dalam hidup ini, saudara. Saudara juga ada, sebagaimana saudara ada saat ini, itu semua hasil dari keputusan-keputusan yang sudah saudara buat di masa yang lalu. Dan apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita di masa yang akan datang, itu tergantung dari keputusan-keputusan yang akan kita buat pada hari ini. Demikian juga, kita saat ini beribadah, ini pun adalah keputusan yang saudara buat di dalam hidupmu. Bisa saja saat ini Anda sedang berjalan-jalan di mall, atau Anda sedang melakukan aktivitas-aktivitas yang lain pada saat ini. Tetapi kalau Anda memutuskan untuk beribadah kepada Tuhan, itu adalah keputusan Anda, saudara. Ya, bahkan Anda tidak membuat keputusan apa-apa di dalam hidupmu, itu pun adalah sebuah keputusan yang Anda buat. Anda memutuskan untuk tidak memutuskan apa-apa di dalam hidupmu. Jadi sangat penting untuk mengambil sebuah keputusan yang benar di dalam hidup kita, saudara. Karena keputusan kita akan menentukan apa yang akan terjadi dengan hidup kita, saudara. Ya, keputusan yang benar akan membawa kita kepada kebahagiaan dan sukacita. Keputusan yang benar akan membawa kita di jalan-jalan keberhasilan dan kemenangan. Tetapi kalau kita salah dalam mengambil keputusan, itu akan membawa kita kepada kekalahan, bahkan akan bisa menghancurkan kehidupan kita. Khususnya dalam memasuki tahun 2025 ini, mari kita mau belajar bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang benar di dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengakhiri tahun ini dengan kemenangan, saudara. Karena memang itu yang menjadi janji Tuhan buat hidup setiap orang yang percaya. Ya, Tuhan mau supaya kita menjadi pemenang, bukan menjadi pecundang, saudara. Sesuai dengan tema kita tahun ini, The Year of Faith. Mari kita mengambil keputusan dengan iman kepada Tuhan. Dan membiarkan Roh Kudus yang akan memimpin, yang akan menolong kita, sehingga kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang benar di dalam hidup kita. Karena hanya Roh Kudus yang dapat menolong kita untuk bisa membuat keputusan yang benar. Karena dia adalah roh kebenaran yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya akan membagikan setidak-tidaknya ada 3 hal bagaimana supaya kita bisa mengambil keputusan yang benar di dalam hidup kita. Seperti yang tercatat di dalam kitab Efesus 5 ayat 15 sampai 17 yang baru kita baca tadi. Ya. Saudara-saudara, pada waktu kita diperhadapkan dengan keputusan-keputusan yang harus kita buat, setidak-tidaknya
ada 3 hal yang harus kita pikirkan dan kita tanyakan kepada diri kita. Yang pertama, apakah keputusan yang kita buat sudah arif dan bijaksana? Sudah arif dan bijaksanakah keputusan yang akan kita ambil? Nah, ini harus menjadi pertanyaan yang pertama. Kita bisa lihat itu di dalam Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya kita memperhatikan kehidupan kita dengan seksama, dengan teliti, saudara, dengan details, ya, supaya kita tidak menjadi orang yang bebal. Orang yang bebal ini adalah orang yang bodoh, tetapi kita harus menjadi orang yang arif. Orang yang arif adalah orang yang bijaksana, ya. Demikian juga kita harus memperhatikan semua keputusan yang kita buat, saudara. Apakah keputusan yang kita buat sudah menjadi sebuah keputusan yang bijaksana, atau itu adalah merupakan sebuah keputusan yang bodoh, saudara. Jadi yang pertama, pada waktu kita membuat keputusan, kita harus lihat, sudah bijaksanakah keputusan yang kita buat, atau itu adalah sebuah keputusan yang bodoh, saudara. Ya, kita harus tanyakan, apakah keputusan yang kita buat itu mempunyai dampak yang positif bagi kehidupan kita atau tidak? Keputusan yang kita buat itu mempunyai dampak yang positif bagi orang lain atau tidak? Apakah keputusan yang kita buat itu bermanfaat atau tidak buat kehidupan kita? Dan juga pertanyaan yang perlu kita tanyakan, apakah keputusan yang kita buat itu membangun kehidupan kita atau tidak? Keputusan yang kita buat ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Keputusan yang kita buat itu memuliakan Tuhan atau tidak? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan, sehingga kita bisa membuat sebuah keputusan yang benar, sebuah keputusan yang bijaksana di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menghendaki supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana, saudara. Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang bodoh, yang pada waktu membuat keputusan, akhirnya keputusan-keputusan yang lahir adalah keputusan yang bodoh. Ya, stupid decision, saudara. Ya, jangan kita menjadi orang yang salah dalam mengambil keputusan. Ya, oleh karena itu pada waktu kita membuat keputusan, kita harus pikirkan baik-baik. Ya, banyak orang belum berpikir langsung mengambil keputusan, langsung bertindak. Akhirnya pada waktu mereka membuat sebuah keputusan, itu menjadi sebuah keputusan yang salah, keputusan yang konyol, saudara. Ya, keputusan yang bodoh, yang di kemudian hari akan disesali. Ya, jadi sebelum kita membuat sebuah keputusan, Anda pikirkan terlebih dahulu, ya. Jangan cepat-cepat membuat sebuah keputusan di dalam hidupmu. Belajar pada waktu Anda membuat sebuah keputusan, minta pimpinan daripada Roh Kudus, minta pimpinan Tuhan, sehingga Anda bisa membuat sebuah keputusan yang benar, sebuah keputusan yang bijaksana di dalam hidupmu. Saya kasih contoh. Contohnya adalah manusia pertama, ya, Adam dan Hawa. Ya, pada waktu mereka ditempatkan Tuhan di Taman Eden, Hawa memutuskan sesuatu yang salah di dalam hidupnya. Dan akhirnya bukan hanya Hawa, ya, dia juga mengajak suaminya, dan akhirnya mereka berdua memutuskan sesuatu yang salah di dalam hidupnya. Pada waktu Tuhan berfirman kepada mereka bahwa semua pohon yang ada di taman itu, di Taman Eden, buahnya mereka boleh makan. Itu adalah firman Tuhan yang harus mereka taati, yang harus mereka dengarkan, saudara. Tetapi datanglah iblis dan menggoda mereka. Iblis berkata, kenapa Tuhan melarang engkau memakan buah yang ada di tengah-tengah taman itu, yaitu buah pengetahuan baik dan buah pengetahuan jahat? Karena Tuhan tahu pada waktu engkau memakan buah itu, engkau akan menjadi sama seperti Tuhan. Akhirnya manusia tergoda, ya. Apakah mereka harus mengikuti perkataan Tuhan atau mengikuti perkataan dari iblis? Dan di Taman Eden, manusia salah memutuskan. Mereka lebih memutuskan untuk mendengarkan perkataan iblis dari perkataan Tuhan. Akhirnya mereka harus jatuh di dalam dosa. Dan akibat dari dosa, mereka harus hidup di bawah kutuk dan penderitaan. Ya, ini
sebuah keputusan yang bodoh yang dilakukan oleh manusia, yang bukan hanya berdampak kepada diri mereka sendiri, tetapi berdampak kepada seluruh umat manusia. Keturunan demi keturunan dari Adam dan Hawa harus merasakan dampak dari dosa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa karena mereka salah memutuskan sesuatu di dalam hidup mereka. Ya, karena keputusan yang salah ini, akhirnya Allah Bapa harus mengirimkan Yesus ke dunia ini, ya, untuk memperbaiki hubungan antara Allah dengan manusia yang pada waktu itu rusak, yang terputus. Ya, manusia kehilangan persekutuan dengan Allah. Dengan datangnya Yesus ke dunia ini, Tuhan Yesus memulihkan hubungan itu. Ya, manusia yang harusnya mati karena pemberontakan mereka kepada Tuhan, karena mereka memutuskan untuk melakukan dosa. Dosa adalah pemberontakan kepada Tuhan. Dosa adalah pelanggaran terhadap firman Allah. Akibatnya mereka harus mengalami kematian. Tetapi Tuhan itu baik. Ya, dia mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk memperbaiki hubungan yang rusak antara Allah dengan manusia. Sehingga manusia yang harusnya mati, ketika mereka memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus, mereka boleh mendapatkan keselamatan. Amin, saudara. Jadi, jangan kita bodoh. Jadilah orang bijaksana dalam membuat keputusan di dalam hidup ini. Sebelum Anda membuat sebuah keputusan, pikirkan apakah keputusan yang saya sudah buat ini sudah bijaksana, sudah arif, atau ini merupakan sebuah keputusan yang bodoh. Itu yang pertama yang harus Anda pikirkan pada waktu Anda sedang hendak mengambil sebuah keputusan di dalam hidupmu. Ya, yang kedua, pada waktu Anda mengambil keputusan, Anda juga harus pikirkan dan tanyakan, apakah keputusan-keputusan yang kita buat membuat waktu-waktu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita termanfaatkan dengan baik atau tidak. Ya, apakah keputusan yang kita buat membuat waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu menjadi waktu-waktu yang berkualitas atau tidak? Nah, ini yang kita perlu tanyakan yang kedua. Ya, kenapa? Karena kadang-kadang waktu itu tidak akan pernah terulang kembali. Ya, saudara, kita bisa baca ini di dalam ayatnya yang berikut. Ya, dalam Efesus 5 ayat yang ke-16. Ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, jadi firman Tuhan mengatakan supaya kita mempergunakan waktu-waktu yang ada yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kalau kita salah mempergunakan waktu-waktu kita, maka hari-hari kehidupan kita akan menjadi hari-hari yang jahat, saudara. Ya, oleh karena itu kita harus bisa mempergunakan waktu-waktu yang ada dengan benar, dengan bijaksana. Ya, jadi hal yang kedua yang harus kita tanyakan, sudahkah kita membuat waktu-waktu yang Tuhan berikan dan percayakan dalam hidup kita menjadi waktu-waktu yang bermanfaat, waktu-waktu yang berguna atau tidak, saudara? Karena kadang-kadang waktu itu tidak akan pernah terulang kembali, ya. Waktu itu tidak akan pernah datang untuk dua kali, ya. Atau berbicara tentang kesempatan, itu bisa tidak datang untuk kedua kali, bisa hanya satu kali terjadi di dalam hidup kita. Seperti apa yang terjadi dalam kehidupan Adam dan Hawa, saudara. Oleh karena itu sangat penting untuk mempergunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita, untuk memanfaatkan dengan hal-hal yang berguna, dengan hal-hal yang bermanfaat, saudara, dengan hal-hal yang berkualitas. Saudara, kalau berbicara tentang waktu, ya, di dalam Alkitab ada 3 macam waktu yang disebutkan di sana. Waktu itu dalam bahasa aslinya dipakai 3 kata. Yang pertama adalah kronos, yang kedua adalah aion, yang ketiga adalah kairos. Ya, kita akan lihat apa itu kronos. Kronos itu adalah waktu biasa yang selalu ada. Waktu yang ada yang bisa terulang kembali. Dan waktu ini bisa dalam jangka waktu yang pendek, tetapi juga bisa dalam jangka waktu yang agak lama, saudara, atau jangka waktu yang panjang. Contoh kronos sebagai waktu yang pendek kita bisa lihat itu dalam Lukas 4 ayat yang ke-5. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Ia di sini adalah iblis. Dan dalam sekejap mata, saudara perhatikan, dalam sekejap mata
ia memperhatikan kepadanya semua kerajaan dunia. Nah, ini contoh waktu yang pendek atau kronos, ya. Cerita ini menceritakan tentang salah satu pencobaan yang dilakukan oleh iblis kepada Tuhan Yesus, ya. Di mana dikatakan di sini Yesus dibawa ke tempat yang tinggi, dan dari sana Yesus diperlihatkan seluruh kerajaan yang ada di dunia dalam sekejap mata. Ya, dalam sekejap mata ini berbicara tentang kronos. Ya, tentang kronos. Ya, saya tidak akan berbicara tentang pencobaan ini, tapi saya hanya ingin memperlihatkan tentang kronos. Selanjutnya, kronos itu bisa berarti waktu yang agak panjang. Kita bisa lihat di dalam Lukas 20 ayat yang ke-9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Ya, jadi ini berbicara tentang sebuah perumpamaan tentang penggarap di kebun anggur, di mana orang ini menyewakan kebun anggur itu kepada para penggarap, dan orang ini pergi dalam waktu agak lama ke negeri yang jauh. Jadi waktu yang agak lama ini berbicara tentang kronos. Jadi kronos itu bisa terjadi dalam waktu yang singkat, tetapi juga bisa terjadi dalam waktu yang agak lama, ya. Dan juga kronos ini dipakai untuk menunjukkan waktu seperti hari, bulan, dan tahun, saudara. Ya, misalnya hari Selasa, hari Senin, Selasa, Rabu. Minggu depan kita akan ketemu lagi dengan hari Senin, Selasa, dan Rabu. Demikian juga bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Tahun depan akan ada lagi, ya, bulan Januari, Februari, Maret. Jadi waktu ini bisa terulang kembali, ya. Makanya dari kata kronos lahirlah kata kronologi atau kronologis, ya. Di dalam bahasa Indonesia kronologis, ya. Ya, jadi ini penyusunan peristiwa berdasarkan urutan waktu, ya. Yang pertama, waktu yang dipakai adalah kronos. Yang kedua, waktu yang dipakai dalam Alkitab ada yang namanya waktu aion. Aion, ya. Aion ini menunjuk kepada waktu yang lama sekali atau waktu yang tanpa batas. Kita bisa lihat ayatnya dalam Efesus 1 ayat 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ya, kalau sudah perhatikan, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. Ini berbicara tentang waktu, ya, bukan waktu yang pendek atau yang panjang, tetapi waktu yang tanpa batas, saudara. Ya, kalau berbicara tentang di dunia yang akan datang, itu berbicara tentang kekekalan, ya, waktu yang akan datang, saudara. Ya, ini juga bisa berbicara tentang dari permulaan penciptaan dunia ini sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini aion, ya, waktu yang kekal, waktu yang sangat panjang. Yang terakhir adalah kairos. Kairos ini adalah waktu yang ada yang tidak akan pernah terulang kembali. Ya, kita bisa lihat itu di dalam Ibrani 9 ayat 27. Dan seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, ya. Jadi firman Tuhan ini dengan jelas berkata bahwa manusia hanya mati satu kali saja. Jadi manusia itu tidak akan mati berkali-kali, hanya satu kali saja, dan sesudah itu akan mengalami penghakiman, saudara, dalam ayat firman Tuhan ini. Artinya kehidupan kita selama di dunia ini adalah kairos, ya. Hanya satu kali dan tidak akan terulang kembali. Makanya selama kita ada di dunia ini, kita harus mempergunakan waktu-waktu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Pergunakan waktu-waktu itu dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna. Ya, pada waktu Anda sedang mengambil sebuah keputusan di dalam hidupmu, engkau harus lihat apakah keputusan yang engkau buat itu membuat waktu-waktu yang Tuhan berikan di dalam hidupmu termanfaatkan dengan baik atau tidak. Atau itu hanya sebuah hal yang hanya akan membuang waktumu. Ya, itu harus dipertanyakan dan dipikirkan, saudara. Sehingga pada waktu kita hidup, kita benar-benar mempergunakan waktu-waktu yang ada dengan bijaksana, saudara. Dengan baik, dengan benar di hadapan Tuhan. Ya, saya percaya semua kita diberikan 24 jam sehari.
Ya, nggak ada yang lebih, nggak ada yang diberikan 25 jam atau 26 jam, saudara. Nggak ada, saudara. Ya, cuman yang menjadi masalah banyak orang yang bisa memanage waktunya dengan baik, tetapi ada orang-orang yang tidak bisa memanage waktunya dengan baik. Bahkan pada waktu mereka hidup, mereka menyia-nyiakan waktu-waktu yang ada, menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Nah, ini adalah orang-orang yang bodoh. Tapi saya percaya kita mau menjadi orang-orang yang bijaksana, yang tahu mempergunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya. Jadi yang kedua, waktu Anda hendak membuat sebuah keputusan, tanyakan, ya, apakah keputusan yang saya buat ini membuat waktu-waktu yang Tuhan berikan sudah termanfaatkan dengan baik atau tidak? Ya, sangat penting, saudara, ya, untuk mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang berkualitas, hal-hal yang bermutu di hadapan Tuhan. Ya, kita harus mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang bernilai kekekalan, saudara, dengan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, sehingga kita bisa berkarya bagi kerajaan Allah. Kita bisa, pada waktu kita hidup, kita bisa memberikan kontribusi kepada kerajaan Allah. Sama seperti Rasul Paulus, ya, ketika dia mengakhiri hidupnya, dia berkata, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ya, dia telah memelihara iman, dikatakan. Artinya, pada waktu dia hidup, dia telah mempergunakan waktu-waktunya dengan baik, saudara. Ya, dia tidak menyediakan waktunya, tapi dia mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Dan dia berkenan hidup di hadapan Tuhan. Ya, karena dia telah memelihara iman, dikatakan. Amin. Dia hidup dari waktu ke waktu dengan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, pada waktu kita hendak mengambil sebuah keputusan dalam hidup kita, kita juga perlu tanyakan dan pikirkan adalah, apakah keputusan yang kita buat sudah sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Nah, kita bisa lihat dalam ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi yang ketiga, sebelum kita membuat sebuah keputusan, kita harus lihat apakah keputusan yang kita buat itu sesuai tidak dengan kehendak Allah. Ya, kalau itu sesuai dengan kehendak Allah, ya kita lakukan. Tapi kalau keputusan yang kita buat itu kita tahu ini bertentangan dengan kehendak Allah, jangan engkau ambil, saudara. Ya, karena itu akan menjauhkan engkau dari Tuhan, akan menjauhkan engkau dari rencana Allah. Amin. Jadi tanyakan, apakah yang saya akan lakukan ini sesuai dengan kehendak Allah atau enggak? Ya, itu perlu, saudara. Karena untuk melakukan keputusan yang seperti ini, Anda harus benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidupmu. Amin. Ya, kalau Anda tidak mengerti kehendak Allah, tidak mungkin engkau bisa melakukan sebuah keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena keputusan yang benar adalah sebuah keputusan yang dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang mungkin yang menjadi pertanyaan buat hidup kita, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Ya, kalau Anda lihat kehidupan dari Raja Daud, kenapa dia begitu berhasil? Kenapa Tuhan menyertai kehidupan dia? Kenapa dia menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan? Karena dia mengisi kehidupannya dengan melakukan kehendak Allah. Ya, dia tidak menyia-nyiakan waktu-waktu yang Tuhan berikan di dalam hidupnya, saudara. Ya, nah bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Saudara, untuk bisa mengerti kehendak Tuhan, Anda harus mengenal siapa Tuhan yang kau sembah. Amin. Kalau Anda nggak kenal siapa Tuhan yang kau sembah, nggak mungkin Anda bisa mengerti kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Ya, dan untuk bisa mengenal Tuhan, kita harus mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Ya, baik itu di dalam doa, ya, di mana kita berhubungan, kita berkomunikasi dengan Tuhan, ataupun di dalam persekutuan dengan firman Allah, ya, di mana kita membiarkan Tuhan untuk berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Amin. Ya, semakin kita bersekutu dengan Tuhan, semakin kita akan mengenal siapa Dia, dan semakin kita akan mengenal apa yang dikehendak Tuhan buat hidup kita. Sama seperti saya dan Pastor Desi, ya. Semakin lama saya hidup bersama dengan dia, semakin saya mengenal dia. Ya, karena saya mempunyai hubungan dengan dia. Ya, setiap hari kita ngobrol, ya. Dan saya tahu
kapan dia mungkin sedang sedih, atau kapan dia sedang bersuka cita, saya tahu, ya. Dan waktu dia mengatakan sesuatu, mungkin orang lain nggak tahu apa maksud dia, tapi saya dengan mendengar dia mengatakan sesuatu, saya udah tahu, oh ya maksudnya dia seperti ini. Ya mungkin orang lain nggak ngerti, tapi saya tahu. Nah ini terjadi karena ada hubungan, ya, ada persekutuan, ya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau Anda ingin mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, Anda harus mempunyai persekutuan dengan Allah. Anda harus mempunyai hubungan dengan Allah. Anda harus menyediakan waktu-waktu, ya, untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, di awal tahun ini, dari tanggal 11 sampai tanggal 31 nanti, kita sedang mengadakan doa puasa Daniel, saudara. Nah, salah satu dari tujuan dari doa dan puasa Daniel ini adalah supaya kita mempererat persekutuan kita dengan Tuhan, ya, baik dalam berdoa maupun dalam merenungkan firman Tuhan, supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan kalau Anda tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupmu, Anda bisa memutuskan sesuatu yang benar di dalam hidupmu. Amin, saudara. Tapi kalau Anda nggak tahu, bagaimana Anda bisa memutuskan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Ya, jadi perlu, ya, kita mengerti kehendak Allah. Dan mengerti kehendak Allah itu bisa didapatkan pada waktu kita mengenal Dia. Dan kita akan tahu apa yang menjadi keinginan daripada Tuhan. Ya, apapun yang menjadi keinginan kita, kita harus serahkan kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, Dia datang mengambil rupa sebagai manusia, saudara. Ya, Dia bukan manusia, Dia tetap Allah. Dia 100% manusia, tetapi Dia juga 100% Allah. Tetapi dalam keadaannya sebagai manusia, Dia benar-benar menggantungkan kehidupannya kepada Bapa. Ya, jadi apapun yang Dia lakukan itu adalah segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Bapa. Ya, makanya pada waktu di Taman Getsemani, ya, pada waktu Dia harus memutuskan sesuatu di dalam hidupnya, Dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi di dalam hidupku. Ya, jadi Dia memilih untuk memutuskan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Bapa, bukan kehendak Dia. Ya, Dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Mari kita mau berjalan dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kita lagi. Jangan berjalan dengan pemikiran kita, jangan berjalan dengan kekuatan diri kita sendiri di tahun 2025. Kalau Anda mau melihat penyertaan Tuhan dan kemenangan terjadi di dalam hidupmu. Tetapi kalau Anda berjalan dengan kekuatanmu, dengan pengertianmu sendiri, maka tiba-tiba Anda bisa mengalami jalan yang buntu di dalam hidupmu. Ya, Anda tiba-tiba waktu ada situasi, tantangan terjadi dalam hidupmu, Anda bisa menyerah. Ya, tetapi kalau Anda berjalan dengan Tuhan, ya, Tuhan akan memberikan hikmat, ya, sehingga kita bisa memutuskan segala sesuatu dengan benar, dan kita bisa membuat sebuah keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan pasti Tuhan akan menyertai kita, saudara, kalau Anda membuat keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan Dia yang akan memimpin kita di jalan-jalan kemenangan. Dia akan membuat apa yang kita perbuat menjadi berhasil dan beruntung. Amin, saudara. Kalau kita berjalan di tracknya Tuhan. Amin. Orang yang mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Allah, pasti dia akan selalu berjalan di dalam tracknya Tuhan, di jalan-jalannya Tuhan. Dan pasti dia akan sampai di tempat tujuan dengan selamat dan dengan kemenangan. Ya, sama seperti orang Israel. Pada waktu mereka meninggalkan Mesir, ya, mereka harus benar-benar mengikuti pimpinan Tuhan. Ya, melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup mereka, sehingga mereka bisa sampai di negeri perjanjian, di tanah Kanaan, dan menikmati semua berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan buat hidup mereka. Saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini, ya. Mari kita di tahun 2025 ini kita meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan, baik jam-jam doa kita maupun pada waktu kita bersekutu dengan firman Allah, sehingga kita bisa mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan ada 3 hal yang sudah dibagikan pada saat ini ketika Anda harus mengambil keputusan-keputusan di dalam hidupmu di tahun 2024 ini. Yang pertama, tanyakan
Pikirkan, sudahkah keputusan yang saya buat ini bijaksana atau tidak? Yang kedua, sudahkah keputusan yang saya buat ini membuat waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam hidup saya termanfaatkan atau tidak? Dan yang ketiga, apakah keputusan yang saya buat ini sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Ya, sehingga Anda bisa membuat keputusan yang benar di dalam hidupmu. Karena keputusan yang benar itu akan menentukan hidupmu. Ya, saya percaya kalau Anda membuat keputusan yang benar, maka engkau akan hidup bersukacita dan engkau akan hidup di jalan-jalan kemenangan. Dan bukan hanya itu saja, Anda akan bisa mengenapi apa yang menjadi tujuan dan rencana Allah di dalam hidupmu. Amin.